everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton dan yang sering kali nonton, yang ada di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, dan dimanapun kalian berada. We are so happy to meet all of you. Guys, sekarang kita mau yel-yel dulu. Joy, yes, 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 I'm awesome. Kita ulangi satu kali lagi ya. Sekarang yang paling semangat dan semuanya harus lompat. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh kita berdiri bersama? Let's celebrate Jesus together. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan.
hebat kuasanya bagiku. Sama-sama katakan. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai,
Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan sharing cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, hari ini kita mau main game dulu. Namanya Simon Says. Simon Says adalah ikutin gerakan. Kalau aku bilang Simon Says, artinya kalian harus ikutin gerakan. Kalau aku tidak bilang, jangan diikutin. Oke. Simon Says jump. Lompat. Oke. Simon Says dance. Dance. Stop dance. Stop dance. Oke, Simon Says jump. Simon Says hadap ke belakang. Simon Says putar balik. Oke, bye-bye. Hai, jumpa lagi dengan Miss Feli ya. Wah, ternyata nih banyak sekali wajah-wajah yang ceria ya. Kayak minggu lalu ceria dan lebih ceria lagi nih. Banyak wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Seperti bunga yang sedang mekar. Kenapa nih bicara soal bunga ya? Kalau kita bicara soal mekar ya, membuat bunga jadi mekar itu sangat lama ternyata ya. Kalau kalian pernah nggak nih, ada yang pernah nggak lihat nggak nih bunga yang lagi mekar ya? Ini kebetulan bunganya juga lumayan ya, cantik-cantik ya. Bunga yang lagi mekar itu cantik sekali ya, sangat bagus. Kalau kita lihat bunga yang sedang kuncup ada yang bagus juga, tapi kadang kita kepingin lihat tuh gimana sih kalau bunganya tuh bisa mekar. Siapa di antara kita yang pernah lihat ya, yang pernah pegang bahkan bunga yang lagi mekar? Pasti pernah lah ya, ini ada bisa dilihat beberapa anak yang pernah lihat ya secara langsung. Kita bisa juga macam-macam sih sebetulnya ya. Kalau sekarang kita mau lihat di YouTube juga bisa ya kan, kita baca buku juga pasti ada, tapi beda banget ya dengan ketika kita megang secara langsung bunga yang sedang mekar. Nah, tahu nggak sih kalian, ternyata menanam bunga itu butuh waktu yang sangat lama ya, butuh waktu yang sangat panjang yang diperlukan untuk menanam bunga. Ada macam-macam ya bunga ya, ada banyak, yang kita bahas ini cuma 2 aja karena ini yang cukup ekstrim ya, bunga mawar dan juga bunga matahari. Nah, kalau kita nanam bunga ya dari istilahnya dari bibit atau tanaman kecil itu lebih cepat gitu ya, lebih tumbuhnya lebih cepat. Ketika dia dari bibit untuk jadi bunga, tumbuh bunga lalu bisa mekar. Kalau dari si bunga mawar ini ketika dari biji ya, biji itu dia memerlukan 60 sampai kira-kira 100 hari. Bahkan bisa lebih, bahkan ada yang 6 bulan ya, untuk bijinya ini bisa keluar kayak kecambah kecil-kecil itu. Nah, itu bunga mawar. Tapi kalau bunga matahari lebih cepat ya, bunga matahari itu cuma 60 sampai kira-kira 60 hari, itu kan 2 bulanan ya, mungkin 60 sampai 90 hari dari biji dia bertumbuh jadi kecambah. Nah, ketika dari bibit atau dari kecambah itu bertumbuh untuk jadi bunga yang istilahnya keluar bunganya belum mekar ya ini ya, keluar bunganya itu mungkin kira-kira kalau mawar itu 4 sampai 16 minggu. Wih, lama banget ya. Bisa jadi hitungannya bisa pokoknya lama sekali gitu ya. Nah, kalau bunga matahari sekitar 30 hari lebih lah, mungkin 1 bulan sampai 2 bulan gitu ya. Nah, sedangkan dari bunga yang kuncup itu tadi ya, masih yang belum mekar ya, yang belum kelihatan bunganya ini masih kayak nutup gitu. Nah, untuk jadi bunga yang mekar terbuka besar ya, itu kalau bunga mawar itu butuh 4 sampai 5 bulan. Sedangkan bunga matahari itu 60 hari. Jadi bayangkan betapa susah dan lamanya ya menumbuhkan bunga itu dari biji sampai jadi besar, sampai bisa mekar, sampai jadi bagus. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini itu adalah tentang gimana Tuhan menumbuhkan bunga yang bukan dari biji atau dari bibit atau dari apapun. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, tapi sebelumnya kita mau nonton dulu superhero fantasy kita hari ini. We need new heroes. One suited for the times we're in. The world's a crazy place right now. Allies are now enemies. Alliances are all torn apart. The world's broken. So you're gonna make me ask? Why didn't you take up the mantle?
gonna protect the world if not people like you? Why didn't you say this to me when I was alive? Nah, kita udah nonton sama-sama. Siapa di sini yang nggak tahu nih yang disebut dengan War Machine ya? Siapakah War Machine itu? Dia adalah sidekick dari Iron Man. Ya, istilahnya dia itu bukan superhero utamanya, tapi dia itu penolongnya. Kalau kita semua tahu ya, di dalam film superhero itu selalu ada seseorang disebut dengan sidekick. Nah, hari ini kita mau bahas sidekicknya Iron Man. Yang nggak lain adalah War Machine. Kenapa nih? Siapakah War Machine ya? War Machine mungkin kalau kita nggak terlalu banyak ya, tapi dia adalah seseorang yang bernama James Rhodes ya, atau aliasnya juga War Machine itu. Dia itu adalah seseorang yang istilahnya itu angkatan udara ya, dia itu pilot gitu ya, angkatan udara, pilotnya angkatan udara. Dan dia itu adalah salah satu pengawal pribadi atau seseorang yang istilahnya itu mengawasi atau menjagai Stark Company gitu ya. Nah, makanya di situ dia mulai dekat dengan si Tony Stark. Nah, setelah dia dekat dengan Tony Stark, dia juga adalah salah satu orang yang menggunakan kostumnya istilahnya ciptaan Tony Stark ya, bukan Iron Man tapi namanya adalah War Machine. Nah, ketika dia pakai itu si kostum suit itu, akhirnya dia mulai istilahnya itu ya, dia mulai banyak terlibat di dalam teknologinya Stark Industry bla bla bla, dan akhirnya kita kenal dia sebagai salah satu sidekick dari Iron Man. Nah, sidekick ini gunanya apa sih? Dia adalah sebagai penolong ya. Dia menolong superhero ini untuk menjalankan misinya. Nah, begitu juga dengan cerita firman Tuhan kita hari ini ya. Hari ini kita juga lihat seseorang yang biasanya sebagai sidekick ya. Tapi kalau War Machine juga sama ya, dari sidekick dia itu akan mulai sebenarnya dirubah mau dijadikan superhero-nya. Nah, superhero kita di Bible juga sama. Dari yang sidekick akhirnya dia menjadi pemimpin yang sesungguhnya dari bangsa Israel. Kalau kita pernah dengar nama Musa ya, pernah ya tahu ya semuanya ya. Musa itu adalah seseorang yang membelah laut gitu ya, dan dia adalah salah satu pemimpin bangsa Israel. Nah, ternyata Musa ini punya sidekick gitu ya. Siapa yang tahu nih siapa sidekicknya Musa? Yang cukup famous harusnya ya. Dia adalah seseorang yang menolong Musa karena Musa ini punya kelemahan ya, dia nggak bisa berbicara dengan baik, dengan lancar. Dia didatangkanlah seorang penolong atau sidekick yang bisa menolong dia untuk berbicara dengan baik. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, misalnya kasih tahu, namanya adalah Harun, yang nggak lain adalah kakaknya Musa. Nah, ini cerita hari ini adalah ketika bangsa Israel udah keluar dari Mesir ya, mereka lagi wandering around di desert atau di padang gurun. Mereka lagi muter-muter di padang gurun ya, karena bangsa Israel ini dikenal sebagai bangsa yang cukup keras kepala ya. Karena mereka itu istilahnya suka membantah, nggak nurut gitu ya. Jadi akhirnya sama Tuhan mereka dibuatlah berputar-putar di padang gurun selama cukup lama ya. Nah, momen adalah ketika mereka sudah keluar dari Mesir, lagi wandering itu. Nah, di momen itu bangsa Israel itu biasa ya mulai cranky, rewel-rewel ya. Siapa di sini yang suka cranky ya? Apa-apa dikit ngambek, apa-apa dikit gondok gitu ya. Bangsa Israel juga sama ya. Ternyata bangsa Israel sama kayak kita gitu ya. Suka ngambek, suka gondok. Nah, di momen itu Tuhan tuh mulai mungkin ya, Tuhan mungkin nggak saat itu juga mungkin agak gemes gitu kali ya. Lalu Tuhan bilang, suruhlah orang Israel itu untuk mengumpulkan gitu ya, memberikan kepada kamu 12 tongkat ya. Karena kalau kita tahu bangsa Israel itu ada 12 suku gitu ya. Kalau diceritakan asal usulnya panjang sekali. Pokoknya intinya bangsa Israel itu dibagi jadi 12 suku ya. Karena dari 12 anaknya Yakub gitu ya. Nah, kita nggak bahas itu, oke. Nah, dari 12 suku itu setiap suku disuruh ngumpulin tongkat pemimpinnya ya. Ada suku apa, suku Yehuda, suku Naftali, suku Benyamin, pokoknya semua suku-suku itu disuruh ngumpulin, termasuk juga suku Lewi. Nah, pemimpin dari suku Lewi itu adalah Harun ya. Kalau pemimpin bangsa Israel adalah siapa namanya tadi? Musa, sedangkan Harun ini adalah pemimpinnya suku Lewi. Termasuk dia juga sidekick yang Musa. Nah, 12 suku ini disuruh mengumpulkan tongkat pemimpinnya. Karena apa? Tuhan akan cari istilahnya itu imam yang memimpin bangsa Israel ini ya. Nah, setelah itu tongkat-tongkat itu dibawa ke kemahnya Tuhan ya. Kalau zaman itu dibangun kemah karena belum ada tempat tinggal, lalu diletakkan di depan peti perjanjian. Tempat biasanya Musa ngomong-ngomong sama Tuhan gitu ya. Nah, tongkat orang yang aku pilih ini nanti akan tumbuh bunganya gitu ya. Nah, kalau tadi kita bahas bunga ya, nanam biji.
dari biji jadi ke bunga itu lama sekali prosesnya. Nah, sedangkan Tuhan ini mau buat tongkatnya berbunga. Oke, hebat ya Tuhan kita ini ya, melakukan sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya. Nah, akhirnya Musa ngomong sama bangsa Israel seperti dikatakan oleh Tuhan. Dia mengumpulkan 12 tongkat itu dari suku-sukunya, kepala sukunya. Lalu setelah itu tongkat-tongkat itu ditempatkan oleh Musa di dalam kemah Tuhan, di depan peti perjanjian. Nah, singkat cerita, nggak pakai nunggu lama ya. Kalau tadi bunganya tumbuhnya bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa dihitung sampai 1 tahun dari biji sampai jadi bunga. Dalam waktu 1 hari, besok paginya Tuhan sudah menumbuhkan tongkat yang Tuhan pilih ya. Jadi Tuhan pilih 1 orang untuk jadi istilahnya itu imam ya, imam besar. Jadi orang yang memimpin seluruh bangsa Israel ini, lalu ternyata siapa yang dipilih adalah tongkatnya suku Lewi ya, yang nggak lain itu adalah siapa tadi? Harun ya. Jadi Harun ini dari sidekicknya Musa ya, dia dipilih oleh Tuhan untuk jadi pemimpin bangsa Israel, untuk sebagai istilahnya bahkan bukan cuma Harun doang, tapi seluruh keturunannya Harun ini harus jadi imam besar gitu ya. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, setelah itu tongkat-tongkat yang lainnya kamu kembalikan, tapi khusus tongkatnya Harun kamu taruh di dalam peti perjanjian lagi. Dan tongkat itu harus dijadikan peringatan ya bagi orang Israel yang suka itu tadi ya cranky dan ngambek, bahwa kalau mereka nggak nurut istilah gitu ya, ini karena mungkin waktu itu Tuhan jengkel banget, mereka akan istilahnya mati gitu ya. Nah setelah itu Musa ngomong sama bangsa Israel mulai ketakutan gitu ya, ya itu yang selalu terjadi. Oke, bangsa Israel itu selalu marah-marah, cranky, kalau sudah dikasih tahu lalu mereka mulai ketakutan. Nah tapi kita nggak akan bahas itu, yang kita akan bahas adalah ini tongkat Harun yang berbunga ya, Harun yang dari sidekick, yang dari orang yang cuman jadi istilahnya itu Harun yang cuman dari juru bicaranya Musa, dia dipilih oleh Tuhan jadi imam besar. Bahkan nggak cuman dia tapi seluruh keturunannya sampai nanti pokoknya sampai kapanpun itu keluarga Lewi ini istilahnya bukan hanya keluarga Lewi aja, tapi keluarganya Harun ini akan jadi imam besar. Ya, jadi kalau Lewi itu nanti akan jadi pelayannya, tapi imam keluarganya Harun ini akan jadi imam besar yang jadi ketuanya gitu ya. Itu yang terjadi sama Harun. Kalau tadi dari sidekick seperti War Machine ya, kalau dari sidekicknya Iron Man ya dibayangkan atau istilahnya direncanakan oleh yang membuat cerita itu, nanti War Machine ini bakal dibikinkan film sendiri itu ya, itu kayak gitu. Nah begitu juga dengan Harun ya, dia yang tadinya cuman jadi juru bicara, tapi dia jadi pemimpin besar bangsa Israel. Nah kenapa sih kok bisa bahas ini gitu ya? Ini kita akan ngajak sama-sama kalian tuh ini. God chose me to be part of our church ministry. Tuhan itu pilih kita semua untuk jadi siapa? Pelayan Tuhan. Beda sama dulu ya. Kalau Tuhan itu cuma pilih suku Lewi, tapi Tuhan tuh pilih kita semua, nggak pilih-pilih lagi. Udah bukan yang rambutnya panjang, yang mukanya putih, atau yang mungkin rambutnya hitam, atau mungkin yang kakinya panjang, yang jarinya itu kurus-kurus, atau mungkin yang badannya itu bagus. Tapi nggak, Tuhan pilih kita semua, nggak terkecuali untuk jadi pelayannya Tuhan. Karena itu Miss-nya mau ajak kita semua sama-sama mulai hari ini, dimanapun kalian ke gereja ya, nggak peduli gereja manapun, kalian mulailah coba untuk pelayanan. Mungkin Miss aku nggak bisa nyanyi, Miss aku nggak bisa ngomong, Miss aku nggak bisa, pokoknya kita nggak punya kemampuan, tapi kita bisa tersenyum ya. Kalau kita bisa belajar senyum ya, kita bisa tersenyum dengan nggak usah jangan yang dibuat-buat, tapi benar-benar senyum dari dalam hati kita, itu juga bisa jadi salah satu pelayanan kita ya. Apa? Nyambut teman di depan, hi, welcome gitu ya. Sesuatu yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan itu juga bisa menolong teman-teman kita. Nah, apa sih kok penting Tamis jadi pelayan itu, Miss? Penting Tamis pelayan itu. Sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Kita bisa bawa teman-teman kita untuk bertemu dengan itu ya, Tuhan Yesus yang sudah begitu baik sama kita. Ya enggak sih? Kalau kita sakit, kita sembuh, kita pasti senang. Kita juga bisa cerita sama teman kita. Itu juga adalah salah satu bentuk pelayanan ya, ngajakin ayo. Atau mungkin ada lomba games di gereja, di sekolah minggu. Kita juga bisa ajak teman kita. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita juga ajak teman kita. Itu juga adalah salah satu kegiatan pelayanan ya. Jadi enggak cuman melulu harus nyanyi atau harus bicara atau harus melakukan sesuatu yang penting-penting, tapi enggak, banyak hal yang sederhana dan kecil yang bisa kita lakukan untuk jadi part of our church ministry. Mungkin ikut choir ya, itu juga sesuatu yang menolong ya kan. Kita bisa melakukan banyak hal, atau mungkin kita nolong miss kita atau guru kita di depan.
entah ngambilin mereka ballpoint atau ngambilin mereka air sekalipun, itu juga adalah salah satu part of our church ministry. Jadi kita mau sama-sama ya hari ini, kita mau ajak, bukan cuma teman-teman kita, diri kita sendiri, kita mau ajak diri kita untuk semangat, untuk juga mau ikut terlibat dalam pelayanan. So kita mau sama-sama, God chose me to be part of our church ministry. Ya, kita enggak dipilih, bukan dipilih karena kita cantik atau apa, kita Tuhan pilih semua tanpa terkecuali. So, super kebenaran kita hari ini adalah God chose me to be part of our church ministry. Ayat penuntun kita hari ini adalah Bilangan 17 atau number 17. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Petrus 4 ayat 10b. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. 1 Peter 4 verse 10. God has given each of you gifts from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Oke, kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini Kau ingatkan bahwa kami semua sudah Engkau pilih untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami beribadah, kami tahu kami mau sama-sama untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kau sertai kami dan lindungi kami dimanapun kami berada. Hanya dalam Tuhan Yesus berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke, Joy Online Service kita udah selesai. Jangan lupa ya klik like, subscribe, dan juga komen yang positif tentunya, dan juga share ke teman-teman kalian supaya siapa tahu teman kalian juga membutuhkan. Oke, see you all next week. Bye.